kemudian Allah jadikan satu malam di antara malam-malam yang ada, malam Lailatul Qadar, yang bila kita mengerjakan amalan saleh di malam tersebut seperti kita layaknya mengerjakan amalan dalam 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita selalu aturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surah Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong kalian. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kita yang mengatur segala kehidupan kita. Ada sebuah kalimat yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Dia mengatakan bahwasanya untuk apa Allah dibela? Kenapa Allah harus dibela? Dalam pernyataan yang dia ucapkan itu adalah bermaksud bahwasanya jangan sampai orang-orang itu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Namanya saja orang munafik, casing, penampilan layaknya seperti orang Islam, tapi hatinya benci dan tidak senang bila melihat orang-orang Islam berjaya, tidak senang melihat orang-orang Islam mengerjakan amalan-amalan saleh. Lucu kalau ada orang Islam, tapi kalau melihat orang lain ibadah, dia tidak senang. Aneh kalau ada orang Islam, tapi ketika melihat orang lain mengerjakan suatu amalan, dia tidak senang. Maka kita patut curiga, apa yang dia yakini di dalam hatinya, apa yang ingin dia inginkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita di muka bumi ini menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau sekiranya dari Nabi Adam sampai dengan kita pada hari ini semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hana masjid Rabbi yang kufur kepada Allah, mandum sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya nyanti hana sama sekali berarti bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memang sudah mulia, sudah agung. Kalaupun kita beribadah kepadanya siang malam, Allah Ta'ala tetap maha agung di atas segala sesuatu. Jadi Allah tidak butuh dengan amalan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kita. Allah tidak butuh dengan rezeki kita. Allah tidak butuh dengan apa-apa yang kita miliki hari ini. Yang Allah perintahkan kepada manusia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Ta'ala, Lu ciptakan jin dan manusianya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu di antara cara kita tolong Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan orang untuk mengerjakan amalan saleh, dan kemudian dia mencegah daripada orang-orang untuk berbuat maksiat dan berbuat dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat sekalian, danyo udip di dunianyo ibarat lagi tapula padi. Nyo tak umpama dunia dengan akhirat. Akhirat tak umpama padi, sedangkan dunia tak umpama lagi nalung. Menye di dunia nyo tak pula padi, insya-Allah nalungnya akan diterima bersamaan dengan padinya. Maksudnya adalah menyegedanyo nalung akhirat, insya-Allah dunia akan tarai. Hana payah dalih dunianya.
Menyedanya sungguh-sungguh talet Allah Subhanahu wa taala, tak tolong Allah Subhanahu wa taala, hana payahku yang dah perlek dunianya akan truk ke droji. Sebaliknya jika orang pula nala, han mungkin lebih mempadai. Jadi menyesira orang gelik dunia, maka ketahuilah hana akan merompak dengan akhirat. Yang umpama udip gedanyo di dunianya. Yang tak pula adalah, yang tak pelihara adalah, yang tak jaga adalah perkara-perkara tentang akhirat. Banyak beramal saleh, pulang gedanyo dalam bulan Ramadan, tak kerjakan puasa Ramadan, yang merupakan daripada perintah Allah, tak jaga perintahnya dengan gimana cara? Tak puasa. Sebab na dua buah golongan orang yang hana tim puasa. Golongan yang pertama, gaknya gak akui drog ka tingkat waliullah. Dipegah drog wali dan gak anggap drog hana payah li puasa. So walinya di mana? Cikalan sahabat. So yang cocok jadi wali di antara manusia-manusianya. Yang kita angkat jadi walinya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah sahabat. Watai tak baca hadis, sabi-sabi dia begah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Nyan kalimat sabi dakul, semoga Allah meridainya, semoga Allah merahmatinya, dan sekian dan sekian banyak doa yang kita ucapkan kepada sahabat. Tapi cikalan Abu Bakar punah tinggal salat, pernah tak ketinggal syariat Allah Subhanahu wa taala. Tingkat-tingkatan wali yang paling banyak pun agaknya sampai gak anggap remeh sebuah perkara kebaikan, sebuah amalan. Pernah bak sebuah cerita Abu Bakar jejak bak sebuah tempat dalam keadaan simenet katruk gede. Karena bagi orang Indonesia, orang gedanyo yang hino tinggal di Indonesia kebanyakan adalah sidra orang yang dianggap wali adalah menyena kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Mesti gejak Mekah, gejak salat Jumaat, tiap Jumaat gejak Mekah bersalat. Kalinya dua laju baga. Niat yang spesial, yang cukup takjub orang. Padahal hana mungkin menyertai pesawat ke Mekah bentang si gurun jeng menyerajak gede. Cuma mungkin sidra orang manusia gejak Mekah dalam masa si jeng. Sampai kedanyo tertipu dengan hanya casing saleh, casing maling dan segalanya. Itu bukan menentukan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ketakwaan kedanyo supaya apa? Tidak ada saling meremehkan satu sama lain. Hana indikator di hati ulai kedanyo nyo lagi baterai HP kedanyo na indikator baterai ini 98%, 50%. Jadi Allah Ta'ala hanya kepada waktu hulai dan indikator ataupun tanda bahawa ketakwaan sirah orang adalah kali 50%, kali 50%. Hana yang mandu rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga orang itu tidak meremehkan orang lain. Aci menyena deman, pasti akan remeh. Yang 80 akan remeh kepada yang 50% ketakwaan. Apanya 50% takwa, lepu kebubut. Atau yang yunya pegah yang ada 80% ketakwaan, lemah katanya Allah, ria dan seterusnya. Akhirnya hanaga saling tuduh menuduh sama lain. Lalu kemudian Allah Ta'ala rahasiakan, dan yang sebaik-baik hamba adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang paling banyak amalannya. Menanci dengan amalan kitanya. Hana ada doa, hana ada so yang paling so yang paling mulia di antara kedanyo. Bahkan sidra sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urangnya telah ke jauh masjid, tapi kepegah dari Nabi, urangnya penghuni syurga dan calon penghuni syurga. Sampai sahabat lain bingung, maka urangnya jadi penghuni syurga ada mana? Dia selidiki, ya laki izin baurangnya, dia hebrol malam minan, duduk ke rumah urangnya. Tapi hana sebuah amalan spesial yang kekalan, hana salat malam, salat lagi biasa urung-urung mendam. Tapi ternyata akibun ba ake uro payah jingdanya.
Pakan orang yang spesial di mata Allah. Pakan Nabi sampai ke begah orang yang calon penghuni syurga. Itu kan yang dia. Hai, elok hantom lo kalau kata salat malam. Hantom hana ibadah spesial. Boleh ibadah yang jid katanya orang yang tingkat derajatnya lebih banyak daripada orang-orang lain, alias penghuni syurga. Sebenarnya orangnya enggan untuk bercerita, tapi akan bercerita begah bahwasanya ilun nalun but sabuh amalan. Ketika lun jak bak hinan ke lun introspeksi diri lun, menyena salah dari lun, dari saudara lun pemaaf mandum. Menyena kata-kata yang hanakat dari rakan-rakan lun, segera lun pemaaf. Lun bergelih hati lun daripada hasad, iri dan dengki. Hanya karena amalannya gaknya meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala. Betul lah yang lagi Nabi pegang. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala yang hanya gekalan tiban wajah gata. Ganta pu dari pu jelek pu buruk. Wala ila amwalikum, Allah Ta'ala hana gekalan harta si dua orang. Pu ke nasi miliar, pu ke triliun dalam rekening, kanyan patokan. Walakin yang duru ila qulubikum, Allahnya gekalan hati kita nyokibar. Nak ikhlas tanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian, gekalan amalan gedanyo. Nah yang lagi kubur kuhana yang mandum patokan-patokan ataupun poin-poin yang bisa menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Jadi Allah tak tolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tak tegakkan syariat, tak tegakkan salat, tak pubut puasa. Yang mandum yang akan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alinya mana ada begah lom. Syakna urung yang hana puasa, yang pertama karena ganggang dua wali. Yang kedua karena memang ganyan buah anggap puasa. Karena ganyan anggap gadah dari dunia. Yang ingatan dalam ingatan ganyan yang na adalah pajohbu. Jadi berbeda dengan hudib gedanyo lagi hudib hewan. Hudib binatang. Binatang wajar. Allah Ta'ala tidak berikan kepada hewan itu akal. Tidak ada kemampuan untuk berfikir secara logis. Tidak mampu dia berfikir. Hana akal. Inilah yang menjadikan manusia mulia. Dia punya akal, bisa berfikir, punya hati, bisa menimbang. Sehingga manusia bila Allah Ta'ala perintahkan syariatnya, hana payah getanya syariatnya. Sami'na wa ata'na. Menyena sabah perintah Allah yang Allah panggil itu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Silahkan pilih. Perleta jawabnya kuhana. Menyata merasa gedanyo bahwa gedanyo adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bahwa konsekuensi akibat daripada gedanyo takkan bahwa tak bersaksi bahwa lun ya Allah beriman kepada drone ya Allah. Pubut puasanya, bek pegah mendam. Jangan bilang cinta tapi kemudian tidak merealisasikan cinta itu. Bek mameh babah cintanya tapi pelemah. Buktinya mana daripada cinta itu? Mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jangan sampai kemudian ketika Allah Ta'ala perintah malah dia menolaknya. Dia pakai akal dan logikanya, hanya menglangkai. Nyo persih lagi iblis. Iblis Allah Ta'ala perintahkan untuk apa? Usjud li Adam fasajadu illa iblis. Perintah Allah Ta'ala kepada iblis adalah untuk sujud kepada Adam. Perintah. Sama lagi kita ronyo. Tanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bahkan arah ibadah kita kedih arah kiblat.
arah Ka'bah. Karena itu perintah. Kalau sekiranya perintah Allah kita beribadah salat hadapnya ke atas, pasti kita akan ke atas hadapnya. Begitu juga kalau sekiranya kiblat ini ada di Palestina, tentu kita akan menghadap ke Palestina. Mudah saja untuk mematuhi perintah Allah Ta'ala, ikuti. Ketika kita bertabrakan dengan logika kita mengelakainya. Nyo tak berhakai. Perintah Allah lah yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Contoh sederhana mendalam, sederhana. Pura kena salat. Kalau bucak buku, tiba-tiba kita benda. Orang yang pakai logika akal, yang gerah pun, pasti tempat itu terbit angin. Perintah Nabi kan benar, kan tempat di terbit angin darah, yang tapi adalah anggota wuduk yang kita cuci. Agama ini tak akan masuk ke logika kita dan tidak perlu kita cari apa yang menjadi faedah dan manfaatnya. Yang buat benda. Ati Allah wa ati Rasul. Ta'ala Allah, Ta'ala Rasul. Simple. Al-Quran memerintahkan seperti ini, kerjakan. Nabi SAW kerjakan. Itu semuanya. Sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling pun dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Hana payah pakai tanya. Sebab menyela tanya itu kalagi Bani Israel. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada Bani Israel, waktu itu Bani Israel ingin mencari siapa pembunuh daripada seseorang keluarganya. Padahal perintah Nabi Musa yang simple. You minta mendang kabuh lemah fi kabeh. Tapi banyak tanya. Tiban lemah dasi puwarna, tiban bentuk nalung ke puhana, puwarna dan segalanya. Dan hampir saja Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, dan hampir perintah itu gak mampu mereka lakukan. Sebab akan katrok syarat dikala. Punya syariat yang kada terima ngoronya adalah syariat yang mudah. Kenapa yang ada yang lain? Nyoka mudah mandu, tapi mudah. Salat 5 waktu, mengerjakan semua amalan saleh, semuanya sudah mudah. Puasa di bulan Ramadan, kerjakan semuanya. Ingat, jika kita berhadapan dengan syariat, maka akal dan logika ini kita taruh dulu dia di paling belakang. Terima apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jangan seperti iblis. Karena iblis dia merasa sombong, merasa hebat. Ketika dia bilang, ya Allah, Lo diciptakan Adam dengan tanah, sedangkan lo dari api, lo lebih mulia daripada Haji. Seakan-akan maksud kalimatnya adalah ya'bruna Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Seakan-akan dia protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, protes bahwa ya Allah, ini kan dicipta mending lo menang pekan. Dia sok tahu, sok pintar atas apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dan kita tidak seperti itu. Sudah Allah kasih contoh sama iblis. Janganlah kita menjadi hamba yang sok pintar ketika syariat ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditaruh. Anak payah lawan, tinggal kerjakan. Menanci lagi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Apa Nabi Ibrahim? Kerjakan. Bahkan Nabi Ismail, ayah menyenyo perintah dari Allah Ta'ala, kerjakan. Hubut. Walaupun resikonya gadah nyawa lu. Benar ke si Nabi? Tegar menghadapi segala musibah, walaupun anaknya harus dia korbankan. Karena tadi ketidakmampuan akal untuk berpikir, pekannya Allah perintahnya, pekannya kerjakan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hikmah yang kemudian menjadikan syariat kurban di setiap tahunnya di hari raya Idul Adha. Hendaknya kita menjadi seorang hamba bila kita berjumpa dengan syariat, menjadi hamba yang merasa bodoh di hadapan Allah. Tanya yang perleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan Allah yang perleh kepadanya. Ada tidaknya hana salat, hana ruga Allah. Tanya hana salat, hana puasa, hana zakat, dan hana ada bubur amalan ibadah, hana ruga Allah sama sekali. Yang ruga malah gedanya, sebab gedanya adalah hamba yang perleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kemudian kita mati kecuali menjadi orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, inna wa antum muslimun. Seperti yang awal tadi sudah kita sampaikan, ketika seorang hamba Allah bertemu dengan syariat, maka dia tanpa perlu bertanya dan dia tanpa perlu kecerdasannya serta logikanya,